Bamidbar atau Kitab Bilangan pasal yang ke-11. Dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Yahwe. Dan Yahwe mendengar dan menyalalah murkanya. Lalu api Yahwe menyambar ke antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Dan orang-orang itu berseru-seru kepada Mose. Lalu Mose berdoa kepada Yahwe dan api itu padam. Maka dia menyebut nama tempat itu Tabera, karena api Yahwe membakar mereka. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka bernafsu hawa nafsu rakus. Dan Bani Israel juga berbalik dan menangis, serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mitsrayim dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang tampak. Dan mana itu seperti biji ketumbar dan kelihatan seperti getah damar. Dan orang-orang pergi berkeliling dan memungutinya, lalu menggilingnya dengan gilingan tangan, atau menumbuknya di dalam lumpang, dan merebusnya di dalam periuk, lalu membuatnya menjadi roti bundar, dan rasanya seperti rasa minyak segar. Dan bersama turunnya embun di perkemahan itu pada malam hari, mana itu turun ke atasnya. Dan Mose mendengar bangsa itu menangis menurut kaum-kaum mereka, masing-masing di depan pintu kemahnya. Dan murka Yahwe menyala dengan sangat, dan di mata Mose hal itu adalah jahat. Dan Mose berkata kepada Yahwe, "Mengapa engkau berlaku jahat terhadap hambamu ini? Dan mengapa aku tidak mendapatkan kemurahan di matamu dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini ke atasku? Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya, sehingga engkau mengatakan kepadaku, gendonglah di dadamu, bagaikan seorang perawat yang menggendong anak yang masih menyusu, menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. Dari manakah daging untuk aku berikan kepada seluruh bangsa ini? Karena mereka menangis kepadaku sambil berkata, berikanlah kami daging untuk kami makan. Aku seorang diri tidak sanggup memikul seluruh bangsa ini, karena terlalu berat bagiku. Dan jika demikian yang engkau lakukan kepadaku, bunuhlah aku. Aku mohon, bunuhlah, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, dan biarlah aku tidak melihat kemalanganku." Dan Yahwe berfirman kepada Mose, "Kumpulkanlah bagiku 70 orang dari tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu, serta para perwiranya, dan haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan, dan haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Lalu aku turun dan berbicara denganmu di sana, dan aku akan mengambil dari roh yang ada padamu, dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka, dan mereka akan memikul beban bangsa itu bersama engkau, sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Dan engkau harus mengatakan kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk esok, dan kamu akan makan daging, karena kamu telah menangis di telinga Yahwe sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Karena keadaan kami lebih baik di Mitsrayim. Dengan demikian Yahwe akan memberikan daging kepadamu, dan kamu akan memakannya. Bukan 1 hari saja kamu akan memakannya, juga bukan 2 hari, juga bukan 5 hari, juga bukan 10 hari, juga bukan 20 hari, tetapi sampai 1 bulan lamanya, sampai keluar dari lubang hidungmu dan menjadi bagimu kemuaan, karena kamu telah menolak Yahwe yang ada di tengah-tengahmu,
dan menangis di hadapannya sambil berkata, "Mengapa kami harus keluar dari Mitsraim?" Tetapi Mose berkata, "Orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya ada 600.000 pejalan kaki, dan engkau berfirman, aku akan memberikan daging kepada mereka, dan mereka akan memakannya sebulan lamanya. Akankah sekawanan domba dan sekawanan lembu disembelih bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Akankah semua ikan di laut dikumpulkan bagi mereka dan itu cukup bagi mereka?" Dan Yahweh berfirman kepada Mose, "Apakah tangan Yahweh menjadi pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku akan terjadi padamu atau tidak." Maka keluarlah Mose dan mengatakan kepada bangsa itu perkataan-perkataan Yahweh. Lalu ia mengumpulkan 70 dari tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Dan turunlah Yahweh dalam awan dan berfirman kepadanya, dan dia memisahkan sebagian dari roh yang ada padanya dan memberikannya kepada ke-70 orang tua-tua itu. Dan terjadilah ketika roh itu hinggap di atas mereka, maka mereka bernubuat tetapi tidak berlanjut. Dan ada 2 orang yang tertinggal di perkemahan. Nama yang seorang adalah Eldad dan nama yang kedua adalah Medad. Dan roh itu hinggap atas mereka, dan mereka ada di antara orang-orang yang terbilang, tetapi tidak turut pergi ke kemah itu. Dan mereka bernubuat di dalam perkemahan. Maka berlarilah seorang anak muda dan memberitahukan kepada Mose dan mengatakan, "Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan." Dan Yehosua anak Nun yang telah melayani Mose sejak masih muda menjawab dan berkata, "Tuanku Mose, hentikanlah mereka." Tetapi Mose berkata kepadanya, "Apakah engkau cemburu demi aku? Kalau saja seluruh jemaat Yahweh menjadi nabi, karena Yahweh memberikan rohnya atas mereka." Dan Mose kembali ke perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Maka keluarlah angin dari Yahweh dan membawa burung-burung puyuh dari laut, dan membiarkan burung-burung itu jatuh di dekat perkemahan, kira-kira 1 hari jauhnya ke sini dan 1 hari jauhnya ke sana, sekeliling perkemahan, dan kira-kira 2 hasta tingginya pada permukaan tanah. Dan bangkitlah bangsa itu sepanjang hari itu dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, dan mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Dan mereka kemudian menyebarkannya untuk mereka sendiri di sekeliling perkemahan. Daging itu masih ada di antara gigi mereka, belum dikunyah. Maka murka Yahweh menyala kepada bangsa itu, dan Yahweh memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Dan orang menyebut nama tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang rakus. Dari Kibrot Ta'awa itu berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di Hazerot.